Kayu manis atau dengan nama ilmiah Cinnamomum ialah jenis pohon penghasil rempah-rempah. Di dalam kamus biologi, Cinnamomum zeylanicum termasuk ke dalam jenis rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering, yang beraroma manis dan pedas. Orang biasa menggunakan rempah-rempah dalam makanan yang dibakar manis, anggur panas, dan juga dipakai secara medis. Kayu manis adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu dan disebutkan beberapa kali di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang dosen biologi Universitas Negeri Medan, yaitu Bapak Dr. Asar Hasairin, MSI, mengatakan bahwa kayu manis bukan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari Burma atau Sri Lanka. Itu dapat dibuktikan dengan fakta bahwa produk kayu manis terbesar di dunia berasal dari Sri Lanka. Manfaat kayu manis antara lain untuk mengatasi infeksi jamur, menurunkan kadar gula darah, dan meredakan peradangan. Apakah tanaman asli Indonesia atau dari mana asalnya? Jadi kayu manis ini sebenarnya bukan tanaman asli dari Indonesia. Ini tanaman asli dari Burma atau dari Sri Lanka. Jadi produk kayu manis terbesar di dunia itu terdapat di Sri Lanka. Makanya asal muasalnya kayu manis ini dari Sri Lanka. Jadi dari Sri Lanka kayu manis ini menyebar ke Mesir, ke Eropa, itu sekitar abad 50 tahun sebelum Masehi. Dan ini nanti akan menyebar lagi dia, terus masuk ke Indonesia. Di Indonesia ini diperkirakan dikenal ini pada tahun 1825. Dia Brazil masuk ke Asia Tenggara. Masuk Asia Tenggara salah satu yaitu di daerah tropis, itulah di Indonesia. Ya. Nah di Indonesia lalu bersebar lagi, ini masuklah ke daerah yang ada di wilayah Indonesia, termasuk di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Jawa, bahkan di Maluku. Termasuk tumbuhan kosmopolit. Di biologi namanya istilahnya kosmopolit. Artinya tumbuhan yang bisa menyebar, bisa terdapat di mana-mana. Bukan tanaman yang khas atau endemik di satu tempat, tidak endemik. Dia bisa bersebar, bisa tumbuh, menyebar di daerah yang mana-mana. Nah, jadi penyebaran dari kayu manis ini cukup luas. Itulah tadi saya ceritakan, mulai dari Sri Lanka menyebar ke daerah Eropa, bahkan ke daerah Asia, termasuk di Asia Tenggara ini. Oke, itu. Rempah ini dengan jelas juga terabadikan di dalam Alkitab. Dalam Keluaran 30 ayat 23, dikatakan bahwa kayu manis adalah salah satu dari bahan-bahan minyak urapan yang kudus. Berikutnya, Amsal 7 ayat 17 mengatakan, kayu manis bersama dengan mur dan gaharu digunakan sebagai parfum untuk tempat tidur. Lalu Kidung Agung 4 ayat 14 juga mengatakan bahwa kayu manis adalah bumbu yang sangat berharga. Dan yang terakhir, Wahyu 18 ayat 13 mengatakan kayu manis adalah bagian dari barang dagang kota Babel. Ini merupakan bukti-bukti bahwa kayu manis memang sudah dipakai sejak zaman dulu, sejak Mesir kuno. Hal ini juga merupakan bukti bahwa kayu manis sejak zaman Nabi Musa dan Raja Sulaiman sudah menjadi komoditas berharga. Itulah mengapa bangsa Eropa seperti Inggris dan Belanda mencarinya ke tanah Batak pada abad ke-18. Sudah barang tentu, pohon ini merupakan tumbuhan endemik tanah Batak, walaupun orang-orang menyebutkannya berasal dari Sri Lanka atau Burma. Oleh karena itu, catatan ini menjadi satu-satunya bukti
bahwa bangsa Batak memang sudah eksis sejak zaman purba berhubungan dengan dunia luar. Dalam diskusi ini, kami juga membahas tentang perjalanan Marsden ke Sumatera untuk mencari rempah kayu manis. Dan setelah kami membaca bukunya, kami dapat menyimpulkan bahwa Marsden tidak menemukan kayu manis di Sumatera. Orang yang menjadi pembawa dan petunjuk jalan untuk Marsden menolak untuk memberikan informasi dan mencegah Marsden untuk menemukan pokok kayu manis yang ada di Sumatera. Kami berasumsi ini mungkin dikarenakan bangsa Batak takut ketika bangsa lain akhirnya akan mengeksploitasi kayu manis yang ada di Sumatera. Dalam diskusi ini, kami juga akhirnya penasaran dengan kayu manis dan kami merencanakan perjalanan untuk mencari tahu kayu manis lebih lanjut. Setelah kami menyepakati waktu kepergian kami akan melakukan perjalanan untuk menggali kayu manis sebagai rempah tertua di dunia. Karena rasa keingintahuan kami yang sangat tinggi, untuk mengobati rasa penasaran kami pun melakukan perjalanan langsung ke Desa Nangbelawan yang ada di Kabupaten Karo. Di sini, kami akan langsung turun ke dalam kebun milik Pak Ginting yang merupakan kebun kayu manis yang ada di Kabanjahe atau di Kabupaten Karo. Tetap ikuti perjalanan kami agar teman-teman juga mengetahui bagaimana proses penanaman hingga pemanenan kayu manis. Jadi udah sampai kita, weh. Inilah ladang kami. Ayo, Mak. Kakak ini kena kucing dan kerine. Inilah teman-temanku yang boleh kayu manis. Kayu manis. Mama. Nah, mana bapak, Mak? Situ tadi kayaknya bekerja. Panggil lalu, Mak. Bang, ini bang, datang si Tessa, bang. Bah, kok rame-rame kali nak? Apa cari nak? Mau main-main kami. Sekalian cari kayu manis Pak, udah. Ya apa dari aktifnya? Oh, tumben rame-rame. Ada apa yang mau cari nak? Mau nengok kayu manis Pak, udah. Kemarin kata Tessa ada di sini. Oh iya, kalau kayu manisnya banyak di sana nak. Iya Pak, mau kami tengok dulu soalnya karena ada di Alkitab sama di Al-Quran. Jadi kayak penasaran kami. Nah ya nak ya, kita tengok kayu manisnya banyak di sana nak. Nak, oh inilah kayu manis nak yang anak-anak cari. Oh, Ya inilah nak ini. tapi Ini kayaknya ada. di tapi ini. Ini. Iya kan, kan? Ada di kampus kita kan. Banyak juga ya pohon kayu manisnya. Teman-teman. Oh, 3 batang di Unimed pun ada ini. Iya Pak, di kampus kami ada 3 batang Pak. Iya, Tapi iya, belum besar sih, masih tidak. Kecil-kecil kayak gitu. Tengok kan, kayu manis kami ada di sana, ada di sini. Jadi aku mau kalian tanya sama Pak Kue, tanya lah ya. Ini Pak, udah berapa tahun ini Pak? Kok udah besar kali? Oh, yang satu ini nak. Kalau Iya, yang satu ini nak udah mau panen ini nak. Udah 3,5 tahun ini nak. Setengah tahun lagi panen nak. Iya ya, 8 tahun. Kulitnya pun nak, kalau kita kupas kulitnya itu udah tebal itu nak kulitnya. Iya ya Pak. Iya. Tapi yang kalau yang di sampingnya itu kan masih kecil. Makanya minggu depan harus dibersihkan ini yang di samping-samping rumput ini. Kan ini kan masih apa kan? Rumputnya masih banyak. Bukan anaknya nih Pak? Iya anaknya itu nak. Maksudnya bukan cabangnya ya? Enggak, itu anaknya. Oh iya ya Pak. Cuman ini Pak, kebun apa aja Pak? Oh, kayu manisnya. Oh ini di sini ada. Mana? Di sana ada. Di sana pun ada. Kan kita kan nanam kayu manis ini sesuai dengan batas-batas dari kebun ini. Kan di tengah ini kan kopi. Nah, kalau di batas-batas itu kita tanam apa nak? Oh, kayu manisnya nak. Gimana cara perawatan kayu manis ini Pak? Oh, gampang nak kalau perawatan kayu manis ini. Iya kan, Bu? Gampang kan, Bu? Iya Pak. Ya, coba boleh jelaskan, Bu. Jadi
Kalau kami mau panen kayu manis ini, kami tebang dulu, baru kami kikis kulitnya. Biasanya kan kami jual itu yang kering. Kalau yang kering itu 1 kilonya 60.000, tapi kalau yang kering kan mudah susut. Tapi kalau yang basah itu 1 kilonya cuma 15.000, karena dia berat kan, jadi banyak gitu uangnya. Tapi kami lebih sering jualnya itu yang kering, 1 kilo 60.000. Ini laki-laki ini kok dari tadi diam-diam aja? Ngapain? Bingung Pak. Oh bingung. Bingung apa nak? Ini kayu manisnya baru ku tengok di sini. Cuman pernah ku tengok di tempat lain. Cuman pertanyaannya kan cara manennya atau ngambil kulitnya kayak mana Pak? Nah itu dia nak. Kalau manennya itu cuman kita tinggal potong apanya, batangnya itu. Setelah itu baru kita ambil kulitnya. Kita kuliti batangnya itu. Jadi Pak, kenapa orang Bapak milih nanam kayu manis? Kenapa nggak buah-buahan gitu kan? Soalnya enak ada buahnya. Ini kan nggak bisa dimakan. Istilahnya dimakan pun untuk bumbu-bumbu aja Pak. Apa keistimewaan kayu manis ini? Oh itu kan faktornya yang terutama kan ini kan ditanam di cuma nggak memakan apa ladang atau lahan gitu kan. Ini kan cuma di perbatasan aja kita tanam nak. Nah yang kedua itu faktornya lumayan juga apanya penghasilannya ataupun pendapatan dari untuk keluarga gitu kan nak. Terus apanya biaya-biaya dari pupuk apa segala macam itu nggak ada, cuma membersihkan tempatnya gitu dia nak. Iya Pak, Iya. berarti gampang ya Pak? Iya cuma lumayan gampang lah gitu. Gampang-gampang menantang ya Pak? Ah iya. Pak, Apa nak? bisa kami coba nanam pohon kayu manisnya? Oh bisa nak berhubungan bapak mau nanam kayu manis. Ayo nak biar kita sama-sama nanam kayu manis. Itu juga kita. Iya kan? Yuk, kalian ikut. Itulah. Aku nak. Mana Bapak bibitnya? Ini dia bibitnya nak. Ini bibit kayu manisnya tadi yang bapak mau tanam. Berhubungan kalian datang kan waktu tadi. Nah bapak tinggalkan di sini. Makanya kita tanam sama-sama ini ya kayu manisnya nak ya. Apa kan sesuai dengan apanya? Tanam satu, aku nanam Bibitnya. satu ya. Lagi bayar rumput. Baru dibersihkan lagi ya? Oh iya Pak. Biasanya minimal itu bersihin ini dalam Salah satu dari kami bahkan langsung turun untuk memanen kayu manis. Di sini dapat kita lihat bahwa kayu manis sendiri ternyata akan memiliki kulit yang semakin tebal seiring dengan umurnya yang semakin tua. Cara memanen kayu manis sendiri adalah dengan menggunakan sabit khusus yang tajam yang digunakan untuk memisahkan kulit kayu manis dari batang kayu manis sendiri. Setelah dipanen dan setelah berhasil diambil dari pohonnya, kayu manis harus dijemur terlebih dahulu agar dapat diolah menjadi rempah-rempah masakan. Biasanya setelah kering seperti ini, kulit kayu manis akan semakin ringan, namun untuk harga jualnya akan semakin tinggi. Hal ini karena kadar air di dalam kulit kayu manis sendiri sudah dikeluarkan karena sudah dijemur. Kami juga langsung turun ke pasar untuk mencari tahu bagaimana pasaran rempah kayu manis. Kami mendapatkan informasi
bahwa para pedagang biasanya mendapatkan kayu manis dari para penyalur dan bukan mendapatkan dari petani langsung. Mereka biasanya membeli dari para penyalur dengan satuan kiloan, dan untuk harga jual sendiri, kayu manis dapat dikatakan bukan rempah yang mahal dan juga bukan rempah yang begitu murah. Para pedagang biasanya menjual dengan harga Rp80.000 per kilonya dan dengan harga Rp9.000 per ons. Setelah melakukan beberapa percakapan yang agak panjang dengan ibu penjual, kami pun akhirnya memutuskan untuk membeli kayu manis karena kami tertarik untuk membuat salah satu inovasi dari rempah kayu manis ini sendiri. Tetap ikuti perjalanan kami agar teman-teman tahu kira-kira inovasi apa yang akan kami buat setelah ini. Inovasi yang akan kami buat adalah bandrek, dan di sini kita membutuhkan serai, bunga lawang, kapulaga, gula merah, kayu manis, dan jahe secukupnya. Pertama-tama kita keluarkan sari-sari dari bahan-bahan yang kita gunakan seperti serai dan jahe dengan cara kita tumbuk terlebih dahulu dengan menggunakan batu gilingan. Setelah itu kita nyalakan kompor dan kita masukkan air sekitar 1,5 liter. Setelah itu kita masukkan bahan-bahannya perlahan-lahan. Terlebih dahulu kita masukkan serai, lalu setelah itu kita masukkan jahe merah yang sudah kita tumbuk. Berikutnya kita masukkan bunga lawang, kapulaga. Setelah itu kita juga akan memasukkan kulit kayu manis secukupnya. Setelah itu kita aduk semua agar rempah-rempahnya menyatu. Kita menggunakan api yang sedang saja ya teman-teman. Setelah airnya cukup panas, kita akan memasukkan gula merah ke dalam rempah-rempah yang sudah kita panaskan. Setelah kita memasukkan semua bumbunya, kita akan memasak sekitar 40 menit. Dan setelah itu, kita dapat menyajikannya dengan menggunakan susu kental manis sesuai selera kita masing-masing. Berikutnya inovasi yang akan kami buat adalah minyak karo, dan di sini bahan yang kita butuhkan adalah rempah ratus, serai, minyak secukupnya, santan secukupnya, lalu daun jeruk, kencur, bunga lawang, sengkeh secukupnya, jahe dan kapulaga, lalu bawang putih dan bawang merah. Dan tentunya kayu manis dan juga pala. Dan yang terakhir ada lada hitam. Sebelum kita melakukan proses pemasakan minyak karo, terlebih dahulu rempah-rempah yang kita gunakan kita tumbuk hingga halus hingga sari-sarinya keluar dengan menggunakan batu gilingan seperti ini.
Setelah itu, kita akan langsung memasukkan rempah-rempahnya ke dalam santan yang sudah kita masukkan ke dalam kuali sambil kita nyalakan api secara perlahan. Semua rempah akan kita masukkan ke dalam satu kuali seperti ini. Setelah bumbunya semua kita masukkan, kita aduk-aduk sambil kita nyalakan api. Dan setelah itu, setelah sekitar setengah jam mengaduk, kita masukkan minyak goreng dan kita aduk kembali hingga semuanya menyatu. Setelah kurang lebih dari 1 jam dimasak, minyak karonya pun sudah jadi. Santannya sudah habis dan bumbunya sudah hancur semuanya.